Hello, my name is Tracy Trinita and I'm from Bali, Indonesia. My experience on a public stage began early in life. At the age of 14, I won 3 modeling competitions, and shortly after that, I went to New York City to pursue a modeling career. On one hand, it was glamorous and fun, and yet, at the peak of my career, I feel empty. I was surprised to discover that money and fame did not bring happiness or fulfillment. I feel like I was gaining the world, but losing my soul. I was searching for something deeper, something or someone that would satisfy the greatest longing of my heart. It was in this season that God opened my eyes to the truth that He created me and want a relationship with me. He brought me to Himself and transformed my life. From the runway to God's way, He liberates me. I was no longer living for the audience of the world, but for the audience of one, God alone. It soon became clear that God had prepared a future for me more significant than a tropical girl ever dared to dream. In 2006, I studied at Oxford Center for Christian Apologetics and Wycliffe Hall for 3 years. After that, I worked as a pastor at a church in Jakarta, and in year 2013, I joined RZIM as an itinerant speaker. My journey is an example of the power and grace of God to change life and to use us for His glory. When I look around me, I see people who are searching for happiness in the wrong places, with the wrong people, for the wrong reason. Many people live a life without meaning and purpose, and I want to reach them with the gospel. My greatest reward is sharing to the world that Jesus is the only way, truth, and life. He is the ultimate joy and treasure. My fulfillment once came from meeting famous fashion designers and modeling for them. But now, my greatest desire is for the people to meet the grand designer of the universe. My identity is found in the one who created me, and I live to make Him famous. I'm truly overwhelmed by the goodness of God. I find it so humbling that Jesus has invited me to join His mission. And now I get the privilege of inviting others into His kingdom. It is the best invitation ever, and the significance is eternal. I'm Tracy Trinita, just a tropical girl, saved by Christ to preach the word and reach the world. Terima kasih banyak. Selamat siang menjelang sore teman-teman semuanya. Saya berharap ini jam yang paling krusial untuk pembicara karena setelah makan siang, kopinya belum kick in into the body, terus takutnya Anda tertidur. Ya kalau tertidur boleh nggak? Jangan ngorok ya kalau ketiduran ya. Semoga topik ini menarik untuk Anda semua, untuk saya pribadi ini topik yang sangat menarik. Karena pertanyaan penting yang kita harus jawab adalah apakah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus Kristus. Nah izinkan saya membuka dalam doa sebelum kita masuk ke dalam topik ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami bersyukur selama 2 hari ini kami boleh memuji kebesaran-Mu. Kami menghampiri tata mulia Allah dan semakin mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada siang hari ini Tuhan, kami pun juga menghadap Engkau Tuhan untuk memohon kiranya Roh Kudus memimpin pikiran kami, hati kami, dan konsentrasi kami semua. Agar pada siang hari ini Tuhan, kami sungguh-sungguh bisa semakin mengenal Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus dipermuliakan. Biarlah Bapa di surga diagungkan. Dan Tuhan biarlah pusat dari segala pengajaran ini berpusat dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami, pembicara maupun pendengar, untuk melihat Kristus yang mengagumkan, yang indah, yang mulia. Tolong kami Tuhan, kami berserah ke dalam tangan kasih Kristus, dan biarlah apa yang surga curahkan kami dengar dan memperbarui hati pikiran kami, dan hidup kami pun juga semakin bermakna. Kami berucap syukur dan percaya bahwa Tuhan beserta kami semua, dan kami berdoa atas nama Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah. Haleluya, amin. Di dunia ini ada 2 tipe orang untuk dari pandangan Kristen. Yang pertama, orang misi
Yang kedua, ladang misi. Yang kenal Tuhan secara tidak langsung, dia akan menjadi orang misi. Dia punya misi dalam hidupnya untuk memuliakan Tuhan dan untuk membawa kebaikan bagi sesama. Tapi untuk orang yang belum kenal Tuhan, dia adalah ladang misi. Dialah orang-orang yang kita harus sharing. Kalau bahasa Inggrisnya, either you are a missionary or a mission field. Nah, bagaimana caranya kita untuk mempersiapkan diri kita sebagai missionary atau orang-orang misi untuk memberitakan siapa Tuhan yang telah mengubah hidup kita, yang sanggup mengubah hidup orang lain. Tema conference kali ini begitu bagus. Exalted over altitude. Bahasa Indonesianya, ditinggikan di atas ketinggian. Wow, ini sangat powerful sekali. Kita ditinggikan agar dunia bisa melihat siapa kita dan siapa yang membuat kita tiba hari ini seperti kita adanya. To be exalted in the altitude. Ditinggikan oleh Tuhan di atas ketinggian. Agar dunia bisa melihat karya Kristus melalui kehidupan kita. Apakah kita bisa memuliakan Tuhan menjadi model-model Kristus bagi dunia yang memerlukan teladan? Ada sebuah cerita. Ada sebuah kota yang dihuni oleh bebek. Oke, siapa sih suka makan bebek? Angkat tangan. Oke, kata di sini ada bebek enak banget loh. Di food court lantai 3 ujung sana. Oke. Nah, bebek ini tinggal di kota bebek. Setiap hari, minggu mereka semua bebek-bebek ini keluar dari rumah masing-masing. Kuek, 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 kuek. Jalan, menyusuri jalan utama bebek. Menuju kepada gereja bebek. Nah, mereka berjalan terhuyung-huyung ala bebek ke gerejanya bebek. Mereka duduk di bangku bebek masing-masing, dengar ada paduan suara bebek, mereka buka Alkitab bebek, terus tiba-tiba khotbahnya udah mulai, mereka punya kitab suci sendiri ya, ada pendeta bebek khotbah berkata seperti ini, bebek-bebek, Tuhan telah memberimu sayap, dengan sayap kamu bisa terbang, dengan sayap kamu dapat terbang seperti burung elang. Tidak ada tembok yang membatasi kalian semua bebek-bebek. Tidak ada pagar yang dapat menahanmu bebek-bebek. Anda memiliki sayap. Tuhan memberikanmu sayap. Dan kamu bisa terbang tinggi seperti burung di udara. Semua bebek dengan semangat teriak, amin. Semua goyangin sayapnya, bahagia banget. Mereka percaya. Setelah ibadah selesai, mereka semua pulang, berjalan kembali seperti tadi menuju ke gereja. Saya berharap kita semua bukan hanya mempercayai bahwa Tuhan bisa membuat kita terbang tinggi, tapi melakukan kehendak Tuhan untuk terbang tinggi. Saya berharap kita gak cuma mendengar, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Mengenal Tuhan serta kuasanya. Kita juga dengan iman yakin bahwa Tuhan mengenal kita. Dan kita milik Tuhan melalui pertobatan karya Kristus di kayu salib. Saya mau bercerita. Satu lagi, kalau ini kisah nyata, tadi bebek itu kisah hayalan. Saya pernah waktu masih remaja pergi ke sebuah salon di Bali. Saya orang Bali. Ini logat Jakarta, logat Bali begini. Saya orang Bali, bawa mekelo di Bali. Ada panak Bali di ini? Sing ada panak Bali? Sing ada panak Bali niki? Oke. Jadi agak ada logat Bali, ada logat Indonesia saya punya. Waktu saya masih remaja, saya lagi ke salon. Terus saya lagi disuruh mama saya kerimbat. Saya lagi kerimbat, tiba-tiba ada Tante Girang. Tante Girang nyamperin saya gini, Tracy, apa kabar? Terus gini, nah waktu remaja sih pemalu banget, gak bisa ngomong. Jadi kayak, baik gitu. Terus tiba-tiba dia gini, kamu ya udah sibuk, mama mana? Mama lagi pergi. Aduh mama kamu tuh lucu banget deh, mama kamu sibuk terus ya, mama kamu. Saya pikir temannya mama loh, karena dia cerita mama ini, mamaku ini. Jadi kok, oh ya temannya mama nih berarti. Nah terus tiba-tiba mama jemput sejam kemudian, Ci pulang yuk. Mah ada teman mama tuh di sana. Mama saya noleh, mama saya bilang ini, siapa ya mbak gitu. Sorry mbak, aku sebenarnya gak kenal mbak, tapi aku tahu tentang mbak. Itu dulu, aneh loh kedengerannya.
Orang sok tahu, padahal gak kenal. Tahu tapi gak kenal loh, beda. Nah zaman sekarang seperti itu. Dengan banyaknya sosial media, kita semua merasa kita kenal artis, kita kenal penyanyi terkenal, kita tahu dia makan nasi goreng loh kemarin. 3 hari lalu dia pas lagi jalan jatuh loh dia, karena lihat sosial instastory-nya. Kita merasa kita kenal, tapi dia gak kenal sama kita. Kita bisa cerita dia suka warna apa, makanannya apa, semua kita bisa ceritain. Tapi dia gak kenal kita loh. And that is scary kalau kita merasa temannya dia. Tapi dia gak merasa temannya kita. Bagaimana dengan kita dengan Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus? Atau hanya sekedar tahu tentang dia? Cerita kayak Tuhan Yesus ini, tapi kita gak dikenal oleh Tuhan Yesus. Ada satu ayat di Alkitab yang menakutkan buat saya. Matius 7. Ayat 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, untuk mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat-mujizat demi namamu juga. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Makna yang sangat mendalam. Bagaimana banyak orang di dunia ini menggunakan nama Tuhan Yesus. Dan merasa bagian dari kerajaan Tuhan Yesus. Tapi tidak dikenal oleh Tuhan Yesus. Untuk Anda yang ketakutan seperti saya dulu. Ada kalimat yang penting harus kalian ingat. Di kata yang pertama Matius 7 ayat 21. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Jadi jangan khawatir kalau engkau melakukan kehendak Bapakmu di surga. Engkau adalah milik Tuhan. Menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, engkau milik Tuhan. Jadi jangan khawatir. Ini orang-orang yang jago melayani di luar, tapi kehidupan di belakang layarnya tidak sama. Mereka pura-pura kudus. Mereka pura-pura melayani Tuhan. Mereka pura-pura terlihat baik di depan. Tapi kehidupan di belakang layarnya tidak sama dengan kehidupan di depan layar. Di depan banyak orang. Siapa Yesus menurut Anda? Who is Jesus according to you? Ada yang berkata di dunia ini banyak orang, Yesus, nama yang paling sering disebut di dunia. Ada jadi kata kutukan, ada jadi kata pujian. Setiap agama, setiap orang punya opini berbeda tentang Yesus. Jadi kalau saya ketemu sama orang yang bilang, Trace saya juga percaya Yesus, sedang apa yang kamu percaya tentang Yesus? Karena bisa aja dia percaya Yesus sebagai nabi. Sebagai alien. Dia percaya Yesus sebagai orang hebat, orang baik, tabib. Orang reinkarnasi dari zaman yang sebelumnya siapa-siapa. But that's not what Jesus is. Jawaban ini penting sekali. Jadi gak setiap orang bilang saya tahu Yesus, tapi tahu Yesus yang versi apa? Karena banyak versi-versi palsu di dunia ini. Kalian tahu gak? Kenapa banyak Yesus yang palsu di dunia ini? Karena yang aslinya mahal. Barang mahal di toko yang mahal, banyak palsunya karena orang gak bisa beli yang mahal, gak mau nabung tuh beli yang mahal, dia ambil yang palsunya. Kalau barangnya gak bagus, gak ada barang palsunya. Kalau barangnya bagus banget aslinya, palsunya banyak. Karena gak semua orang mau membayar harga untuk mengenal yang asli. Kenallah Tuhan yang asli. Jangan mau dengerin kata orang yang mengecilkan nilai Yesus. Kenapa penting siapa Yesus di pandangan kalian semua? Karena kehidupan Anda di dunia dan kekekalan sangat bergantung pada bagaimana Anda menjawab pertanyaan siapa Yesus di kehidupan Anda. Your life on earth and eternity is very much depend on how you answer this question. Who is Jesus and why he is important? Kenapa Tuhan penting banget? Nah di waktu yang singkat ini saya berdoa dan berharap untuk bisa kita bersama-sama
memandang ulang kemuliaan Tuhan Yesus. Apakah kita bisa mempercayai Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita? Apakah dia pribadi yang bisa dipercaya? Atau kita boleh punya ruang ragu? Tuhan, saya percaya, ampuni ketidakpercayaan saya. Sehingga kita bisa mempercayai janji Tuhan. Akulah jalan, keselamatan, dan hidup. Tidak seorang pun pergi ke Bapa di surga tanpa melalui aku, kata Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Maka itu, apakah kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Ada sebuah, dunia ini penuh dengan banyak agama ya. Kita kadang-kadang sensitif loh, kita tuh pingin ngomong Tuhan Yesus tapi takut menyinggung perasaan agama lain. Kan dia juga punya kepercayaannya sendiri. Tapi kalau kepercayaan mereka itu tidak mendasar kepada kekekalan, kita yang punya jawabannya mungkin sepertinya jahat ya. Contohnya, kita menemukan sumber air. Orang lagi kehausan, kita nemu sumber air. Masa kita bilang, ya tapi kan ini kan sumber airnya belum tentu baik buat mereka. Ini sumber air loh, mereka kehausan. Ya tawari aja, ada sumber air di sana. Mau apa enggak? Ya kalau dia gak mau ya silakan, konsekuensinya udah terjadi. Tapi kita harus menawarkan. Karena sumber air itu akan mengubah hidup mereka. Semua agama lain didirikan oleh manusia dan didasarkan pada filosofi, aturan, dan norma perilaku buatan manusia. Jika pada pendiri agama-agama ini disingkirkan dan disiplin atau praktek ibadah mereka, maka hanya sedikit yang berubah. Pikirkan ulang. Kalau pribadi terkenal dari agama-agama lain diangkat, dihilangkan dari agama tersebut, masih jalan agamanya loh. Masih jalan. Tapi jika Yesus Kristus dikeluarkan dari agama Kristen, maka tidak ada lagi yang tersisa. Kenapa? Karena kekristenan yang alkitabiah bukan sekedar filsafat hidup, atau standar etika, atau ketaatan pada ritual keagamaan. Kekristenan sejati didasarkan pada hubungan pribadi yang vital dengan pendiri yang bangkit dari kematian, yang merupakan juru selamat dunia, Tuhan kita yang hidup. Yesus dikeluarkan dari kekristenan, enggak ada agama, enggak ada kepercayaan. Dia pusat dari kekristenan. Kenapa kita jadi orang Kristen, pengikut Yesus? Karena ada Yesusnya. Tapi kalau kepercayaan lain, hilang pun enggak ada bedanya. Ada puisi singkat tentang Yesus Kristus. Ini dia merangkum, dia bilang kita perlu merangkum siapa Yesus. Nah ini bahasa Inggrisnya di screen, saya akan coba pakai bahasa Indonesia ya. Inilah seorang laki-laki yang lahir di sebuah desa terpencil. Anak laki-laki seorang rakyat jelata perempuan. Ia dibesarkan di desa lain. Ia bekerja di sebuah toko kayu sampai ia berusia 30 tahun. Kemudian selama 3 tahun ia menjadi seorang pengkhotbah keliling. Dia tidak pernah memiliki rumah. Dia tidak pernah menulis buku. Dia tidak pernah mempunyai kantor. Dia tidak pernah mempunyai keluarga. Dia tidak pernah kuliah. Dia tidak pernah menginjak kakinya di kota besar. Dia tidak pernah melakukan perjalanan 200 mil dari tempat dia dilahirkan. Dia tidak pernah melakukan hal-hal yang biasanya menyertai keagungan. Dia tidak mempunyai kredensial selain dirinya sendiri. Saat masih muda, arus opini masyarakat berbalik melawan dia. Teman-temannya melarikan diri. Salah satu dari mereka mengingkari dia. Dia diserahkan kepada musuh-musuhnya. Dia mengalami olok-olokan di persidangan. Dia dipakukan di kayu salib di antara 2 orang pencuri. Ketika dia sedang sekarat, para algojonya berjudi demi satu-satunya harta yang dia miliki di bumi, yaitu jubahnya. Ketika dia meninggal, dia dibaringkan di kuburan pinjaman karena rasa kasihan seorang teman. Begitulah kehidupan kemanusiaannya. Dia bangkit dari kematian. Dan 19 abad telah berlalu dan kini beliau adalah pusat dari umat manusia. Dan pemimpin kolom kemajuan. Dan saya berada dalam sasaran ketika saya mengatakan bahwa semua angkatan bersenjata yang pernah berbaris. Dan semua angkatan laut yang pernah dibangun
dan semua parlemen yang pernah ada, dan semua raja-raja yang pernah memerintah, jika digabungkan, belum memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia di muka bumi ini seperti yang terjadi pada kehidupan tunggal Yesus Kristus. Saya nggak tahu kalau saya saat bacain puisi ini, kalian terasa nggak betapa mengagumkan Tuhan kita? Do you feel something in your heart? Sebuah rasa, ini loh Tuhan yang saya sembah. Sampai hari ini, 20 abad telah berlalu, kita masih membicarakan Tuhan Yesus. Menjadi pribadi yang paling penting dalam sejarah manusia. Apa yang engkau katakan tentang Yesus Kristus? Penting. Kalau hari ini si James Heffery ini bisa merangkum kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Kalau hari ini ada teman Anda bertanya kepada Anda, hey, kamu katanya percaya Yesus ya? Iya. Ceritain dong siapa Tuhan Yesus. Bisa gak kita merangkum kayak tadi gitu? Do you have a storytelling? Kalian punya gak kapasitas untuk bisa bercerita kebenaran dengan cara menarik, enggak buat orang bosan, tapi orang pengen tahu lebih. Kalau hari ini ada yang tanya kepada kamu, ceritain dong siapa Yesus Kristus. Bisa gak kita menceritakan siapa Yesus Kristus dalam kehidupan kita maupun melalui pengajaran yang kita tahu selama ini? Bisa gak dengan mudah kita ceritakan kenapa kita berharap kepada Yesus Kristus? Kenapa kita percaya akan klaim-klaimnya dia selama dia hidup? Apa sih orang katakan tentang Yesus Kristus? Slide ke-9. Socrates mengajar selama 40 tahun. Plato selama 50 tahun. Aristotle selama 40 tahun. Dan Yesus hanya mengajar selama 3 tahun. Namun pengaruh dari pelayanan Kristus selama 3 tahun jauh melampaui dampak yang ditinggalkan oleh gabungan dari 130 tahun pengajaran dari segala orang-orang kuno, termasuk di antara orang-orang hebat tersebut, filsuf dari segala zaman kuno, digabungkan tidak berdampak seperti Yesus Kristus yang cuma 3 tahun melayani di dunia ini. That is our Jesus. Ini Tuhan yang kita sembah. Sebegini hebatnya. Kita jarang bicara masalah Plato hari ini, kecuali ada filsuf. Tapi Yesus menjadi perdebatan, pembicaraan di meja makan, di kendaraan, dimanapun menjadi pembicaraan yang sangat penting. Karena dia satu-satunya pribadi yang mengubah hidup kita. Berikutnya lagi, seorang yang saya nggak tahu siapa, tapi dia menulis seperti ini. Buddha tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Musa tidak pernah mengaku sebagai juru selamat. Muhammad tidak pernah mengaku sebagai Allah. Namun Yesus Kristus mengaku sebagai Allah yang benar dan hidup. Buddha hanya berkata, saya adalah seorang guru yang mencari kebenaran. Yesus berkata, akulah kebenaran. Confucius berkata, saya tidak pernah mengaku suci. Yesus berkata, siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Kata Tuhan Yesus. Muhammad berkata, kecuali Tuhan memberikan jubah rahmatnya kepadaku, aku tidak punya harapan. Yesus berkata, jika kamu tidak percaya kepadaku, kamu akan mati dalam dosamu. That is our Jesus. Apalagi orang katakan tentang Yesus Kristus? Napoleon. Semua tahu siapa Napoleon? Tahu gak dia bilang apa? Dia bilang begini. Saya kenal banyak orang dan saya beritahu Anda bahwa Yesus Kristus bukan sekadar manusia biasa. Antara dia dan setiap orang-orang di dunia ini tidak mungkin ada perbandingan. Alexander, Kaisar, Charlemagne, dan saya telah mendirikan kerajaan. Tapi pada apa kita menyandarkan ciptaan kejeniusan kita? Dengan paksa. Tapi Yesus Kristus mendirikan kerajaannya atas dasar kasih. Dan pada saat itu juga jutaan orang akan rela mati demi namanya. And that is our Jesus. Sekarang kita akan tur ke abad pertama. Udah siap bawa kopernya? Udah siap? Tahu nggak? Ini intermezzo sedikit ya. Saya kalau baca buku apa aja, sejam 2 jam gak ada yang gangguin. Saya buka Alkitab saya. Baru 2 menit. Ngantuk, nguap-nguap. Tiba-tiba ada suara.
laundry tuh ambil. Jangan lupa telepon mama. Nanti malam makan jam berapa kita sama teman kamu? Hey, ini ganggu banget. Akhirnya saya punya solusi. Baca Alkitab, saya taruh kertas sama bolpen di samping. Apapun pemikiran yang mengganggu saya akan coba untuk tulis saja. Nanti saya akan deal with it later. Saya akan selesaikan nanti aja. Oke? Ingat laundry. Baca lagi Alkitab. Ini. Kenapa? Ada kuasa kegelapan yang mengganggu Anda. Yang mencoba untuk mengaburkan rasa cinta Anda kepada Tuhan. Mencoba Anda membuat Anda pingin ngecek HP. Lihat Instagram, lihat TikTok, lihat YouTube, lihat apapun. Tubuh Anda mungkin di sini. Tapi jiwa Anda kemana-mana. Dan dia merayakan. Ada sebuah buku dari C.S. Lewis bernama Screwtape Letter. Itu buku yang paling menyeramkan yang pernah saya baca. Ini buku. Ada tahu C.S. Lewis di sini? C.S. Lewis? C.S. Lewis adalah apologis yang cukup terkenal dari Inggris. Dia nulis buku ini adalah pandangan iblis akan manusia. Jadi sudut pandang iblis, bagaimana iblis menggoda manusia. Tahu gak ada kalimat yang mengagetkan saya begini. Kalau kita gak bisa bikin orang ke gereja, kalau kita gak bisa menghentikan orang untuk ke gereja. Yang kita bisa lakukan adalah saat dia ke gereja, dia tidak fokus kepada firman-Nya. Ajarin dia untuk berpikir makan di mana nanti siang ya. Ajarin dia untuk berkelana secara pikiran agar dia tidak mendengarkan firman Tuhan. Dia juga bilang begini, kalau orang lagi olahraga, jangan izinkan mereka memuliakan Tuhan dengan melihat pemandangannya indah. Bikin dia fokus kepada tubuhnya aja. Jadi, iblis gak bisa menghancurkan Tuhan. Tapi iblis bisa menggoda kita untuk membawa kita ke tempat lain saat tubuh kita di sini. So I don't know, it's your fight ya. Tapi menurut saya ini bukan biar Anda dengar saya, tapi dimanapun Anda berada, remember this. Anda duduk di gereja, kalau si iblis gak bisa bikin Anda berhenti gak ke gereja, dia akan bikin pikiran Anda berkelana saat Anda ke gereja. And he's good at it. Dia udah puluhan ribu tahun bekerja menjadi penipu. So, Galatia 4 ayat 4. Tapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Kenapa kalimat itu penting sekali? Why? Karena di perjanjian lama, semua menunggu sang juru selamat. Dari kita Kejadian 3 ayat 15, janji Tuhan saat manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ia akan memberikan juru selamat bagi dunia. Dan setiap nabi-nabi, setiap orang di perjanjian lama menunggu. Dan siapa yang sini suka menunggu? Gak ada kan? Gak ada suka menunggu. Kita pingin segera. Tapi terjadilah di waktu Tuhan yang begitu indah. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Kenapa ini penting? Karena dunia tempat Yesus Kristus datang dan tempat gereja dilahirkan berada di dunia yang telah dipersiapkan secara unik oleh Allah. Kita dapat melihatnya melalui 3 lensa. Yang pertama, bangsa Romawi. Ada 3 bangsa yang bertemu di tempat tanah Israel. 3 bangsa di abad pertama. Pertama adalah bangsa Romawi mendominasi dunia, membawa era perdamaian. All roads lead to Rome. Semua jalan menuju ke Roma. Kenapa? Roma adalah pusat kerajaannya mereka. Dia bikin jalan raya ke Afrika, ke Asia, ke Middle East. Untuk semua menuju kepada kota Romawi. Makanya ada istilah kayak banyak jalan menuju ke Roma. Itu beneran. Emang banyak jalan menuju ke Roma dibikin oleh bangsa Romawi. Dan ini berpengaruh penting kenapa penyebaran Alkitab lebih cepat. Karena banyak jalan menuju kemana-mana. Kedua, bangsa Yunani memberikan dunia bahasa yang sama. Filsafat. Sehingga bahasa Greek, bahasa Yunani menyebar lebih gampang. Karena semua orang bisa bahasa Yunani kayak bahasa Inggris zaman sekarang gitu istilahnya ya. Yang ketiga, orang Yahudi mengharapkan kedatangan yang diurapi. Sang juru selamat. Meskipun mereka memandang Mesia sebagai tokoh politik, pengganti Raja Daud. Tapi bukan sebagai penebus spiritual, penebus roh mereka, jiwa mereka. Sehingga pengaruh Roma dalam dunia politik, pengaruh Yunani dalam intelektual, dan pengaruh orang Yahudi dalam keagamaan bertemu saat Yesus datang memasuki ruang, waktu, dan sejarah. It was a perfect timing. Sehingga kalau orang bilang Yesus gak pernah ada di dunia ini, ketawa kita, kenapa? Sejarawan dari bangsa lain pun, sejarawan yang mengerti budaya bisa menyatakan bahwa memang Yesus ada.
Karena mereka bukan orang Kristen. Mereka sejarawan yang mencatat kejadian-kejadian yang terjadi pada zaman di mana 3 bangsa bertemu di satu tempat. And that's powerful. Yesus sepenuhnya manusia dan sepenuhnya ilahi. Dalam satu pribadi, 2 kodrat ditemukan dalam kesatuan yang utuh tanpa mengurangi perbedaan yang diperlukan. Dalam kemanusiaannya, Yesus menderita, belajar ketaatan, dicobai, lapar, haus, dan mati di kayu salib. Tapi dalam keilahiannya, Yesus maha tahu, berdaulat, maha kuasa, dan tidak berdosa. Hanya manusia yang mampu menebus dosa manusia. Namun hanya Tuhan Yesus yang mampu mentaati tuntutan hukum dengan sempurna. Yesus sebagai keduanya sepenuhnya menebus dosa-dosa kita. Nanti dalam kematian yang layak kita terima. Dan menaati ketika kita gagal untuk menaatinya. Yesus Kristus adalah ilahi yang menjelma menjadi manusia. Ini Tuhan yang kita sembah. Allah Tritunggal. Ada satu Tuhan, itu Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang berkarya untuk menyelamatkan dunia. Allah Bapa yang memberikan panggilan, Allah Bapa panggilan bagi anaknya untuk masuk ke dalam sejarah manusia. Anaknya yang menebus manusia dan Roh Kudus yang memperlengkapi kita agar kita semakin kenal siapa Tuhan yang menyelamatkan kita yang terhilang. Allah Bapa di surga yang menentukan seluruh sejarah. Allah Anak yang menyelamatkan manusia yang terhilang. Dan Allah Roh Kudus yang berkarya untuk membuat kita semakin hidup dalam roh dan kebenaran. Ini menunjukkan kesetaraan berkaitan dengan hakikat dan bukan fungsi. Allah Tritunggal. Kalau kita berbicara tentang hidupnya Yesus Kristus. Ada seorang ahli sejarah bernama J. Barton Payne berkata seperti ini. Telah menemukan sebanyak 574 ayat dalam Perjanjian Lama yang bagaimana menunjukkan dan menggambarkan dan merujuk pada kedatangan Mesias. Dan dia ada lagi orang bernama Alfred S. Rames berkata dia menemukan 456 ayat yang menunjukkan Mesia, kedatangan Mesia. Jadi ada lebih dari 300 nubuatan di Perjanjian Lama tentang Yesus Kristus. Yang pas dicek sampai sejarawan, ini matching dengan Yesus Kristus yang kita pelajarin di Perjanjian Baru. Lihat kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Kita semua baca Alkitab, kita punya akses Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, biografi tentang Yesus Kristus. Yang menarik adalah, kalau Anda baca nih ya, kitab Matius. Anda akan melihat keyahudian dari sudut pandangnya Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Anda baca kitab Markus, ini kitab yang paling buru-buru. Karena dia menulis untuk orang-orang yang biasa, orang-orang sekuler. Dia buru-buru banget. Makanya ada banyak kalimat seketika juga. Seketika, immediately. Dia sangat ringkas, cuma 16 chapters. Kita buka kitab Yohanes. Dia berbicara tentang keilahian Yesus, ketuhanan Yesus. Dengan passionnya dia, menceritakan siapa Yesus. Dengan take his time untuk menceritakan siapa Yesus. Kita baca Lukas. Dokter yang kagum dengan begitu banyak kesembuhan. Dokter yang menulis kepada orang sekuler untuk tahu orang-orang Yunani untuk tahu bahwa inilah Yesus yang menjadi pembicaraan bagi banyak orang selama ini. Biografi Yesus menceritakan kemuliaannya. Menceritakan itu cuma sedikit dari begitu banyak karya Kristus. Karena kalaupun ditulis semuanya gak akan sanggup semua kertas-kertas ini bisa menuliskannya. Kita bisa melihat siapa Yesus selama dia hidup melalui 4 pandangan biografi. 4 pandangan manusia dari perspektif berbeda melihat hal yang sama. Mengagumkan karya Kristus. Dia berkata bahwa dia adalah Tuhan. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Dia juga berkata bahwa sebelum dunia dijadikan dia udah ada loh. Dia bilang di Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Dia menyatakan diri sebagai Tuhan. Masih begitu banyak dia menyatakan bahwa dia satu-satunya pribadi yang sanggup menyelamatkan. Dia adalah air dan roti kehidupan yang membawa kepada kekekalan. Dia bilang bahwa tanpa dia kita gak akan bisa apa-apa. Dia pun juga berkata
bahwa dia sanggup membangkitkan orang dari kematian. Dia sendiri bangkit dari kematian. Dia sendiri punya teman, sahabatnya Lazarus. Lazarus keluarlah. Kalau bilang keluarlah semua bangkit. Harus sebut namanya, karena kali ini Lazarus dulu ya guys. Lazarus keluarlah. Dia punya kekuasaan, kekuatan, keilahiannya Tuhan. Ketuhanannya dia berkarya untuk membangkitkan kita semua. Nantinya setelah at the end of this world. Dan dia menunjukkan segala bentuk kemuliaannya melalui pengajarannya, melalui kehidupannya, melalui karya keselamatannya, melalui kehidupannya Tuhan Yesus. 3 tahun yang berdampak, yang tidak pernah bisa kita cerna sepenuhnya. Kita perlu Roh Kudus untuk bisa membaca firman tersebut. Kita perlu Roh Kudus untuk mengajarkan kepada kita kebenaran itu. Dan kematiannya di kayu salib menjadi karya terbesar yang membebaskan Anda dan saya dari hidup kita yang lama. Seorang pendeta bernama John Piper bilang begini, hidup ini sia-sia jika kita tidak memahami kemuliaan salib, menghargainya sebagai harta karun, dan berpegang teguh pada salib sebagai harga tertinggi dari setiap kesenangan dan kenyamanan terdalam dalam setiap penderitaan. Apa yang tadinya merupakan kebodohan bagi kita, Allah yang disalibkan harus menjadi kebijaksanaan kita dan kekuatan kita dan satu-satunya kebanggaan kita di dunia ini. Darah suci Kristus menebus saudara dan saya. And that is harta yang paling berharga. Sehingga saat Tuhan Yesus bangkit, kita bisa melihat apa yang Rasul Paulus tulis kepada gereja-gereja di Korintus. 1 Korintus 15, 2-7 berbunyi seperti ini. Oleh Injil kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja mempercayai. Dia berkatakan secara evidence ya, ini sebenarnya bukti-bukti. Saya gak tahu, Anda di sini skeptical gak orangnya? Saya tuh skeptical, I'm a skeptical person. Curigaan terus. Tapi itu membantu saya untuk bisa mencerna teologi berdasarkan fakta. Nah, kalimat yang ketiga, yang 15 ayat ketiga. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan dirinya kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada yang lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus dan kemudian kepada semua rasul dan akhirnya kepada Paulus. Artinya apa? Ada lebih dari 500 pria bisa testified, iya aku ketemu si Yesus yang telah bangkit. Iya lukanya masih ada tapi dia bisa tembus dinding, dia bisa makan, dia bisa ngobrol. Tapi dia berkuasa. They will be the one, mereka akan menjadi pribadi yang menceritakan kepada dunia. Aku berjumpa dengan Yesus. Dan aku melihat sendiri, dia bangkit. Ini bukan kisah kebohongan, bukan sebuah movement agama. Tapi mereka melihat Yesus yang bangkit dari kematian. Dan mereka melihat dan berjalan, berbicara dan sebagainya. Itu mengubah hidup mereka. Sehingga saat Tuhan naik ke surga. Saat Tuhan memberikan perintah bagi setiap orang yang percaya. The Great Commission, amanat agung bagi kita semua. Dikatakan oleh Tuhan Yesus di Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ia memperkenalkan Allah Tritunggal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Ia memberikan kita semua misi. You are a missionary. Engkau dalam penjala manusia. Membawa kita semua yang terhilang kembali kepada kasih Bapa. Dan dia berjanji untuk menyertai kita sampai akhir zaman. Kalau engkau mempercayai Tuhan, engkau akan melakukan perintahnya. Percaya kepada kuasanya dan menikmati penyertaannya. Ada seorang penulis bernama Sidro Baxter bilang begini. Pada dasarnya
pesan Tuhan kita adalah tentang dirinya sendiri. Dia tidak datang semata-mata untuk memberitakan Injil. Dia sendiri adalah Injil itu. Dia tidak datang sekedar untuk memberi roti. Dia berkata, akulah roti itu. Dia tidak datang hanya memberikan pencerahan. Dia berkata, akulah terang dunia. Dia tidak datang hanya dengan untuk menunjukkan pintu. Dia berkata, akulah pintu kekekalan. Dia tidak datang hanya untuk menyebutkan nama seorang gembala. Dia berkata, akulah gembala yang baik. Dia tidak datang sekedar untuk menunjukkan jalannya. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu yang Yesus lakukan untuk kita semua. Kita mungkin mendengarkan tentang kehidupan Tuhan Yesus. Kita sedikit tahu dalam waktu sekilas ini tentang kelahiran Tuhan Yesus, tentang kehidupan masa kecilnya melalui firman Tuhan, mulai pelayanan selama 3 tahun di publik, pemuritannya kepada 12 murid dan masih banyak murid-murid lainnya, pengorbanan di kayu salib yang kita sangat syukuri, kita rayakan, kebangkitannya, perjumpaannya dengan ratusan orang sebelum Tuhan naik ke surga, dan hingga hari dia ke surga memberikan kita amanat agung. Inilah kisah cinta Tuhan kepada kita semua. Yohanes 15:16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan Yesus. Tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikan kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seseorang akan yang lain. Tapi sebagai menjelang penutupan, apakah Anda tahu bahwa Tuhan peduli kepada Anda, kepada hidupmu, kepada hal terkecil sekalipun. Kamu dalam pemeliharaan Tuhan. Surga memandang hidupmu berharga. Yesus memandang hidupmu berharga. Tuhan peduli akan kelahiranmu. Mungkin kamu gak sengaja terlahir, ibu kamu bilang ya hamil padahal gak pengen punya anak lagi. Atau mungkin kamu hamil dari luar pernikahan. Tapi Tuhan merencanakan kejadianmu. Mazmur 139, 14-16, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan direkam di dalam bagian-bagian yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. You are never coincident. Kamu bukan gak disengaja. Sekalipun orang tua kamu mungkin gak peduli sama kamu. Tuhan Yesus peduli sama kamu. Engkau diciptakan untuk membawa perubahan bagi dunia ini. You have purpose. Masa kecilmu pun juga Tuhan melindungi, menyertai engkau. Matius 18 ayat 10. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku di surga. Ada yang menjaga kamu saat kamu masih kecil. Keluargamu, Tuhan peduli keluargamu. Mungkin mereka gak sempurna. Perlu saling mengampuni. Tapi keluarga tersebutlah karaktermu terbentuk. Tidak ada satupun yang sengaja. Semua Tuhan rancangankan indah. Pertemananmu, Tuhan juga mau kamu berteman dengan orang-orang yang akan besi mengasah besi. Membawamu semuanya. Mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Memuliakan Tuhan dalam kehidupanmu. Dalam pendidikanmu. Tuhan mau agar hati kita, pikir kita diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Renewed of mind, Roma 12 ayat 2. Akan hatimu dan pikiranmu. Terus menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi dengan hal-hal yang baik. Yang membangun iman kita semua. Akan roh tubuh dan jiwamu yang Tuhan mau pelihara. Berserahlah, serahkanlah semuanya ke dalam tangan Kristus. Biar karya Tuhan membuat engkau menjadi pribadi yang indah. Mengubahmu menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan dan dihormati oleh manusia. You are loved by God. Di masa remajamu, Tuhan mau engkau bertambah-tambah besar, bertambah hikmat dan dikasih oleh Tuhan dan manusia. Di masa dewasamu, Tuhan juga mau kamu yang dewasa membantu orang lain untuk semakin dewasa juga dalam hidup mereka. Dalam pekerjaanmu, kalian tahu nggak ada 859 ayat berhubungan dengan pekerjaan. Dan pekerjaan telah Tuhan berikan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Sakral, pekerjaan yang baik untuk kemuliaan Tuhan, sakral, kudus.
tentang finansialmu. Ada 2350 ayat berbicara tentang uang di Alkitab yang Tuhan mau tidak mengejar kesia-siaan uang. Tapi Tuhan mau kita menjadi pengusaha yang baik menggunakan uang untuk kemuliaan Tuhan. Kita pun jadi dipanggil untuk melayani Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh untuk Tuhan bukan untuk manusia. Kesehatanmu, tubuhmu adalah bait Allah. Jaga gerejamu, jaga bait Allah. Ini adalah pribadi yang kamu bawa, gedung yang kamu bawa kemana-mana. Gerejamu adalah tubuhmu. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Di masa singlemu, Tuhan mau dipermuliakan. Tuhan menjagamu agar kamu tidak jatuh cinta pada orang yang salah. Tidak mengagungkan relasi, tapi memuliakan Tuhan dalam relasimu. Dalam pernikahanmu, sekolah teologi yang terbaik adalah pernikahan. Setiap hari kamu harus mencintai dan mencintai orang yang sama. Mengasihi dia dan berjuang bersama-sama untuk mengakhiri pernikahan sampai kekekalan. Bukan di dunia sementara ini, tapi kalian terpisah oleh maut, bukan terpisah oleh berantem. Tuhan peduli akan pernikahanmu, Tuhan peduli akan anak-anakmu, akan cucumu, akan kehidupan di keabadian dunia sementara. Keabadian untuk selama-lamanya. Saat dua murid Yesus sedang bersedih karena Tuhan yang mereka sembah di kayu salib mati. Di Lukas 24 ayat 30. Mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus di sebuah perjalanan. Yesus berkata kepada mereka, kenapa kamu sedih? Dia bilang, ya karena kamu gak tahu yang terjadi saat ini. Dia protes, nih orang dari mana sih kok gak tahu yang terjadi? Ini kan besar banget ceritanya. Terus tiba-tiba Yesus menceritakan kepada mereka semua. Akhirnya mereka ngajak Yesus makan malam sama mereka. Waktu ia duduk makan malam dengan mereka, ia mengambil roti, mengucapkan berkat dan memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ini kalimat yang sangat powerful. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah-tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Kapan terakhir kali hati Anda berkobar-kobar saat mendengarkan firman Tuhan? Kapan terakhir kali Anda kagum dengan Yesus? Kapan terakhir kali Anda hatinya pingin banget cerita segera kepada orang-orang siapa Yesus ini? Wow, falling in love with Jesus. Jatuh cinta dengan Yesus. Dengan kebenarannya, dengan karyanya, dengan pribadinya. Falling in love, jatuh cinta, terpukau, mengagumi, memuliakannya. Ayat yang pertama yang menakutkan tersebut berbicara tentang seorang murid, seorang orang yang merasa dia murid Yesus atau dia dikenal Tuhan tapi dia gak dikenal oleh Tuhan. Anda bisa gak bayangkan saat ini ya, Anda semua ada 2 orang daftar jadi murid Anda. Ko, Ci atau siapapun nama Anda, aku mau jadi murid dong. Oke, ada 2 orang nih. Yang pertama, rajin datang. Tiap kali, oke ada kelas ya, pagi jam 9 sampai jam 12 ya. Oke, dia jam 8.30 udah nyampe. Bawa kertas, bawa ini, siap nulis. Yang orang kedua gak pernah datang, telat. Atau sekali-sekali datang. Tapi pas datang pun juga main-main, ngayal-ngayal. Terus kalian kasih aplikasi, tolong lakukan ini ya. Praktek kerja ya, do it gitu. Ngajar apa? Ngajar bisnis, ngajar makeup, ngajar bikin kue. Satunya gak mau bikin, satunya bikin. Nah pada hari, dimana hari terakhir internship tersebut. Siapa yang murid kalian? Yang pertama yang rajin dengerin, praktekin, menghormati, menceritakan kepada orang-orang lain bagaimana caranya, melatih orang lain juga. Atau orang yang kedua yang malas-malasan, yang gak datang, gak bikin apa-apa. Tapi merasa jadi muridnya si orang yang sama. Hari terakhir, si guru bisa bilang, kamu muridku, kamu setia kepada ajaranku, melakukan apa yang kusuruh, mengajarkan orang lain juga apa yang kusuruh. Ini gak pernah datang, gak pernah menghormati. Mau jadi muridku? Enggak, aku gak kenal kamu. Kamu gak pernah jadi muridku, kamu gak boleh pakai namaku. I don't know you, kamu pernah daftar betul, tapi kamu gak pernah sungguh-sungguh. Imagine that. Hanya yang sungguh-sungguh dikenal oleh sang guru. Do you know Jesus? Ia berkata bahwa ia adalah gembala yang baik, dia mengenal domba-dombanya, dan domba-dombanya mengenal suaranya.
Yohanes 10. Dan seperti Bapa mengenal aku mengenal Bapa. Aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Dan ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus ketuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku. Mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Tuhan kita adalah Tuhan yang punya misi besar. Dan setiap orang yang percaya akan punya misi besar juga. He is a God, gembala yang baik. Dia berkata bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka punya hidup. Dan hidup dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. That is our Jesus. Inilah Tuhan Yesus kita. Do you know Jesus? Sebagai penutup. Apakah kamu percaya kepada Yesus? Dan apakah kamu hidup untuk Tuhan Yesus? Ada sebuah kata dari Jim Elliot. Dia bilang begini. Dia bukanlah orang yang bodoh yang memberikan apa yang tidak dapat ia simpan untuk mendapatkan apa yang tidak dapat hilang daripadanya. He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. Dunia ini akan hilang. Kekayaan kita, apapun yang kita miliki, sementara. Tapi kita harus pegang apa yang tidak bisa hilang. Sebagai penutup, tadi saya mulai dengan berbicara tentang bebek yang dengerin khotbah, percaya khotbah, aminin dengan kepak sayap-sayapnya bebek. Pulangnya masih jalan kaki, gak terbang. Dia dengar loh, dia percaya loh. Tapi tidak melakukan apa yang difirmankan oleh pendeta bebek. Bahwa dia bisa terbang. I don't know if you know bebek bisa terbang, you know that right? Ada angsa-angsa tertentu yang bisa terbang. Sejauh-jauh banget. Mereka migrasi kalau musim dingin ke tempat yang lebih hangat. But if you don't believe that. Kalau kamu gak percaya kuasa Tuhan mengubahmu. Dan membuat kamu bisa menjadi pribadi yang bisa mengubah dunia. Yang Tuhan, di mana engkau ditempatkan oleh Tuhan. Kamu akan kembali ke rumah. Sama seperti sebelum kamu datang ke conference ini. Di conference ini dikatakan. Ditinggikan di atas ketinggian. Exalted over altitude. But do you believe that? Atau cuma iya tapi kembali sama gak berubah. Sehingga kita kalau mau tahu apakah Tuhan mengenal saya. Ya saya kenal Tuhan. Tapi Tuhan kenal saya gak ya? Dia banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Apakah saya terpilih? Gimana cara saya untuk meyakinkan bahwa I am chosen by God. Saya telah terima karya Kristus, saya sudah bertobat, saya sudah dibaptis, saya bertumbuh di gereja. Saya berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Karena masa pandemi kemarin semua orang teriak-teriak Tuhan loh. Setelah pandemi selesai lupa semua. Cari uang bukan cari Tuhan. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Dia anak Tuhan. Dia adalah murid yang baik. Dia mendengar, melakukan, menjalankan, bersukacita dalam Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Menceritakan kepada dunia akan siapa Tuhan mereka yang hebat. That is anak Tuhan. Kita diselamatkan, dikuduskan, dimuliakan nantinya. Percayakah engkau akan salib Kristus? Percayakah engkau bahwa Tuhan telah menguduskan kita semua di kayu salib? Mengampuni kita di kayu salib. Menebus kita dari hidup yang sia-sia. Percaya kepadanya. Hiduplah cemerlang di dunia. Jadilah versi terbaikmu. Ada satu lagu sebagai penutup. Lagu ini berkata seperti ini. Saya gak bisa nyanyi, maaf. Gak kayak penyanyi kita. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face. And the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Pandanglah pada Yesus. Pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Kita semua misionerinya Tuhan. You know Jesus. Engkau kenal Tuhan. Ceritakan kepada dunia siapa Tuhan kita sembah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus.
biarlah hati kami terbakar hari ini oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah bibir kami, pikiran kami, mata kami, hati kami memandang kemuliaan Tuhan dengan begitu kagum. Dengan kedahsyatan keilahian Tuhan yang mengagumkan hati kami Tuhan. Biarlah seluruh jiwa kami bersyukur akan siapa Yesus yang kami sembah. Biarlah seluruh tubuh kami memuliakan Tuhan saat ini. Bersyukur kami dibebaskan dari segala belenggu dosa. Bebas menjadi anak-anak terang di dunia ini. Tuhan kami mohon dengan sangat. Biarlah Engkau yang terutama, yang tertinggi, yang terpenting dalam kehidupan kami semua. Biarlah seluruh jiwa di tempat ini Tuhan memuliakan Engkau dengan tubuh, dengan jiwa, dengan roh. Dengan seluruh yang kami miliki adalah milik Tuhan. Tuhan, penuh-penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan. Biarlah kobar api misi ada dalam hati kami semua. Ditinggikan untuk menunjukkan kepada dunia Allah yang mulia. Allah yang berkuasa. Allah yang sanggup mengubah manusia. Allah yang sedang mempersiapkan kami semua untuk siap memasuki keabadian bersama dengan Engkau sampai selama-lamanya. Karya salib Kristus kami syukuri, kami rayakan, kami sangat berterima kasih Tuhan. Dan biar mulai hari ini Tuhan, rasa aman dalam hati kami saat kami berkata kami mengenal Engkau Tuhan. Dan percaya dengan iman, oleh karena rahmat kasih karunia-Mu, kami juga dikenal oleh Tuhan. Yang terus-menerus mencurahkan berkat-berkat surgawi, agar kami bisa bertumbuh dan berbuah, dan bersandar pada pokok Yesus Kristus Tuhan kami. Gembala yang baik, juru selamat yang mulia, Tuhan kami yang perkasa. Tuhan biarlah Engkau bertahta di tempat tertinggi Tuhan. Biarlah bibir kami memuliakan Engkau, biar kaki kami cepat lari kepada kebenaran-Mu. Tangan kami menolong orang-orang agar mereka mengenal Engkau Tuhan. Dan biarlah hari ini Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui kehidupan kami semua. Kiranya Engkau membakar kobar api misi dalam hati kami semua. Agar Yesus dikumandangkan, dibicarakan, dimuliakan melalui bibir kami ke telinga begitu banyak orang di kehidupan kami. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mengagumi Engkau, mengasihi Engkau, dan terima kasih Tuhan untuk karya rahmat kasih karunia Tuhan yang berlimpah atas kehidupan kami semua yang bersandar dan percaya kepada rahmat kasih karunia-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.